Di kaki Bukit Giriwening, desa itu berdiri dalam diam yang menyakitkan. Setiap pagi terdengar kokok ayam dan desir angin, namun tak ada lagi tawa anak-anak atau canda para petani seperti dulu. Warga berjalan dengan kepala tertunduk, seolah tanah sendiri tidak lagi aman untuk dipijak. Ketakutan menyelimuti udara, menyergap tiap sudut rumah bambu yang rapuh. Semua ini akibat satu kelompok yang menguasai desa, Cakar Hitam. Preman-preman itu tidak hanya memeras, tetapi juga memperlakukan warga seperti budak. Mereka datang kapan saja, mengambil hasil panen, merampas barang berharga, bahkan menghina para orang tua yang tidak mampu membayar. Tidak ada yang berani melawan. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena hidup mereka digantungkan pada belas kasihan para penindas. Sekali melawan, satu keluarga bisa lenyap dalam semalam. Di rumah kecil yang berdiri sendirian di ujung desa, tinggal seorang pemuda bernama Bejo bersama ibunya yang sakit parah. Rumah itu hanya memiliki 2 ruangan, namun penuh dengan kenangan ayah Bejo yang dulu pernah menjadi pelindung desa sebelum dibunuh oleh Cakar Hitam. Sejak kejadian tragis itu, Bejo tumbuh dalam sunyi, menyimpan dendam yang tak pernah padam, tapi tak pernah pula ia tunjukkan keluar. Setiap hari Bejo bekerja sebagai pengrajin bambu. Tangannya cekatan, namun matanya selalu terlihat muram. Ia tahu hasil kerjanya sulit disimpan, sewaktu-waktu para preman bisa datang dan mengambil semuanya. Namun Bejo tetap bekerja, bukan untuk dirinya, melainkan untuk membeli obat ibunya. Baginya, ibunya adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan di desa yang kelam ini. Malam-malam di Giriwening selalu sama, dingin, sunyi, dan menakutkan. Semua warga memilih berkumpul dalam rumah, memadamkan lampu lebih cepat agar tak menarik perhatian. Dari balik jendela, Bejo sering melihat bayangan-bayangan gelap para preman berkeliaran seperti hewan buas yang mengawasi mangsanya. Setiap kali suara langkah keras terdengar, ia selalu memeluk ibunya, berharap rumah mereka tidak menjadi target berikutnya. Ibu Bejo sering memintanya untuk bersabar. "Jangan melawan, Jo, kita ini kecil," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Bejo selalu mengangguk, tapi hatinya meronta. Ia merasa dirinya pengecut, membiarkan ibunya hidup dalam ketakutan, membiarkan warga desa terus diperlakukan seperti sampah. Namun ia terlalu sadar bahwa jika ia nekat, bukan hanya nyawanya yang hilang, tapi juga nyawa ibunya. Pada suatu pagi yang terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya, Bejo melihat seorang anak kecil menangis di jalanan karena beras terakhir keluarganya dirampas. Anak itu berlutut sambil mengusap tanah dengan telapak tangannya yang kecil, seolah mencari sisa butiran beras yang tersisa. Pemandangan itu menghantam hati Bejo lebih keras daripada pukulan apapun. Ia mengepalkan tangannya hingga buku-bukunya memutih. Dan di saat itulah, tanpa ia sadari, sesuatu mulai tumbuh di dalam dirinya, sebuah getaran halus, kecil, namun kuat, sebuah tekad yang selama ini tertidur. Babak baru hidup Bejo dimulai pada detik itu. Ia belum tahu bagaimana caranya melawan, belum punya keberanian penuh, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia membayangkan desa ini bebas, dan dirinya menjadi seseorang yang berani berdiri melawan kegelapan. Pagi itu, Bejo memutuskan pergi ke pasar tua Giriwening untuk membeli obat ibunya. Matahari belum naik sepenuhnya, namun hiruk-pikuk pasar sudah dimulai. Meski begitu, suasana tetap terasa tegang. Para pedagang menunduk, berbicara dengan suara lirih, dan sesekali melirik ke arah jalan besar, tempat masuknya para preman Cakar Hitam. Tidak ada satupun yang benar-benar merasa aman. Bahkan aroma makanan tak mampu menutupi kecemasan yang menggantung di udara. Bejo berjalan perlahan melewati kios-kios tua yang sudah miring termakan usia. Ia mengenal sebagian dari para pedagang itu sejak kecil, namun sekarang wajah mereka jauh berubah. Ada yang pucat, ada yang memar, ada pula yang menahan tangis sambil pura-pura ramah pada pembeli. Ia hanya bisa menahan napas, berharap hari ini tidak akan ada keributan. Namun takdir berkata lain. Suara sepatu keras beradu dengan bebatuan pasar. Cakar Hitam datang. 4 orang preman menembus kerumunan seperti badai, dipimpin oleh seorang pria besar bernama Jekso, tangan kanan Rangga Serigala. Para pedagang refleks menutup barang dagangan mereka. Anak-anak bersembunyi di balik kaki ibu mereka. Dan semua orang, termasuk Bejo, menundukkan kepala. Mana uang keamanan bulan ini? Jekso menggertak seorang pedagang tua bernama Pak Kirun. Pria renta itu gemetar, kedua lututnya hampir roboh. Dengan tangan bergetar,
Ia membuka peti kayu kecil berisi beberapa koin lusuh, hasil penjualan 1 minggu terakhir. Maaf, Jekso, panen singkong saya gagal. Saya hanya bisa berikan ini, katanya lirih. Jawaban itu menyulut amarah. Jekso menendang peti itu hingga koin-koin berserakan di tanah. Kurang ajar, kau pikir ini cukup? Kau mau bayar dengan nyawamu? Teriaknya sebelum menghantam dada Pak Kirun dengan pukulan keras. Pria tua itu terpental, terhempas ke tumpukan karung beras, dan pingsan seketika. Suara jeritan warga terdengar, namun tak satu pun yang berani mendekat. Tanpa sadar, langkah Bejo bergerak sendiri. Ia mendekati Pak Kirun, berusaha melindungi tubuh renta itu dari pukulan berikutnya. Sudah, itu sudah cukup, ucapnya spontan. Suaranya bergetar, tapi matanya dipenuhi keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Para pedagang langsung menahan napas, seolah mereka menyaksikan bencana yang tak terelakkan. Jekso memandangnya dengan tatapan bengis. Oh, si Bejo, anak penakut itu berani-beraninya buka mulut sekarang. Ia mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Bejo. Tanpa peringatan, ia menghajar Bejo dengan pukulan yang membuat kepala Bejo terputar dan pandangannya berkunang. Pukulan lain menyusul, mengenai perutnya. Bejo terjatuh, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun kali ini, ia tidak lari. Ia bangkit, walau terpincang. Orang-orang seperti kalian, sudah terlalu lama buat desa ini menderita, gumam Bejo dengan suara nyaris patah. Pukulan keras lain kembali menghantamnya, membuatnya tersungkur untuk kedua kalinya. Warga hanya bisa menatap dengan hati hancur. Mereka ingin menolong, tapi ketakutan menahan kaki mereka. Dan di tengah sakit itu, Bejo merasakan sesuatu, rasa sakit yang selama ini ia pendam berubah menjadi bara kecil. Ketika para preman pergi setelah mengacaukan pasar, Bejo dibiarkan tergeletak bersama Pak Kirun. Langit pagi terasa lebih kelam dari biasanya. Namun di dalam dada Bejo, ada sesuatu yang berubah. Rasa takut itu belum hilang, tapi kini bercampur dengan tekad. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa diam tidak akan menyelamatkan siapapun. Bejo pulang dari pasar dengan langkah terlatih. Tubuhnya penuh memar, bibirnya pecah, dan napasnya berat. Namun yang paling terasa bukanlah sakit fisik, melainkan rasa perih di dalam hatinya. Setiap kali ia mengedip, ia teringat wajah Pak Kirun yang pingsan, suara tawa kejam Jekso, dan bagaimana warga hanya bisa menunduk tanpa daya. Ia tidak menyalahkan mereka, karena ia sendiri selama ini pun sama, diam, takut, pasrah. Sesampainya di rumah, ibunya terkejut melihat keadaan Bejo. Tangannya yang kurus gemetar saat menyentuh luka di pipi Bejo. "Jo, apa yang mereka lakukan padamu?" bisiknya, suaranya nyaris tak mampu keluar. Bejo tidak menjawab, ia hanya duduk di lantai, menunduk, merasakan dadanya sesak. Ia tidak ingin membuat ibunya cemas, tetapi luka itu terlalu jelas untuk disembunyikan. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Bejo duduk sendirian di teras rumah. Angin malam mengibaskan rambutnya, membawa suara-suara gelap dari desa yang diliputi ketakutan. Ia menatap langit yang hitam pekat, tanpa bintang, seolah alam pun enggan memberi harapan. Dalam keheningan itu, Bejo merasakan kemarahan mengalir dalam dirinya, kemarahan yang selama ini ia tutupi dengan kesabaran yang dipaksakan. Ia teringat ayahnya, lelaki teguh yang dulu mati karena menolak membayar upeti kepada Cakar Hitam. Waktu itu, Bejo masih terlalu kecil untuk memahami arti pengorbanan. Namun kini, setelah melihat sendiri bagaimana para preman memperlakukan warga, ia mulai mengerti. Ayahnya tidak bodoh, bukan pula ceroboh. Ayahnya adalah satu-satunya yang berani mengatakan, tidak, di saat semua orang memilih diam. Bejo merasa malu, karena ia belum mampu mewarisi keberanian itu. Air mata menetes di pipinya tanpa ia sadari. Ia mengepalkan tangan hingga gemetar. "Haruskah aku terus diam seperti ini?" bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Berapa banyak lagi yang harus terluka? Berapa banyak lagi yang harus kehilangan? Hatinya berkecamuk antara takut dan marah. Namun untuk pertama kalinya, rasa takut itu mulai terdesak oleh sesuatu yang lebih besar, keinginan untuk menghentikan semua ini. Namun keraguan juga menghujamnya. Ia hanyalah seorang pengrajin bambu. Tidak punya ilmu bela diri, tidak punya kekuatan, tidak punya apapun untuk menghadapi preman yang terlatih. Jika ia melawan, ia bisa mati, dan ibunya akan sendirian. Pikiran itu seperti pisau yang menusuk perasaannya, membuat ia bimbang dalam kegelapan.
Tetapi setiap kali ia mengingat tangisan anak kecil di pasar, ia merasa hatinya menjerit. Angin malam bertiup semakin kencang, mengetuk dinding-dinding rumah. Bejo menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Namun bayangan preman yang menghajar Pak Kirun muncul kembali. Kemarahan itu membesar. Ia merasakan detak jantungnya berpacu, seolah-olah tubuhnya sendiri memaksa untuk bertindak. Aku tidak bisa hidup seperti ini, gumamnya. Jika aku terus diam, tidak akan ada akhir. Dan di saat itulah, sesuatu dalam dirinya berubah. Tidak lagi hanya kemarahan, melainkan keputusan. Mungkin ia belum tahu bagaimana cara melawan, mungkin ia belum punya kekuatan, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan lagi menjadi penonton dalam penderitaan desa ini. Pada malam tanpa bintang itu, Bejo mengambil langkah pertamanya menuju jalan baru, jalan yang penuh bahaya, namun satu-satunya jalan menuju kebebasan. Keesokan paginya, Bejo bangun dengan tubuh yang masih terasa nyeri, namun hatinya sudah berbeda. Ada gelora dalam dirinya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah dorongan untuk berubah. Setelah memastikan ibunya tidur, ia pergi ke hutan kecil di belakang desa untuk menenangkan pikiran. Hutan itu biasanya sepi, hanya dipenuhi suara burung dan gemerisik dedaunan. Namun hari itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada seseorang yang memperhatikannya. Saat ia berjalan melewati pohon beringin tua, muncul seorang lelaki berusia lanjut berdiri di tengah jalan setapak. Posturnya kurus, rambutnya putih seluruhnya, namun sorot matanya tajam seperti bilah pedang. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi caranya berdiri memancarkan kekuatan yang tidak biasa. Bejo terkejut, karena ia tidak pernah melihat lelaki itu di desa. Siapa kakek? Tanya Bejo dengan hati-hati. Lelaki tua itu tersenyum samar. Orang memanggilku Mbah Seno, katanya pelan. Dan aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Bejo semakin bingung. Mbah Seno tampak seperti orang biasa, namun ada aura misterius yang menyelimutinya. Aku melihat apa yang terjadi di pasar kemarin. Kau bangkit ketika orang lain memilih diam. Itu keberanian yang jarang ditemui. Bejo menunduk, malu sekaligus bingung. Saya hanya tidak tahan melihat mereka memperlakukan Pak Kirun begitu, jawabnya. Mbah Seno mengangguk, lalu menghampiri Bejo dan menyentuh bahunya. Gerakannya ringan, namun entah kenapa membuat Bejo merasa seperti ditelanjangi hingga ke hatinya. Keberanianmu datang dari rasa peduli. Dan rasa peduli itulah yang bisa menjadi kekuatan, kata Mbah Seno dengan nada bijak. Namun nada suaranya kemudian berubah lebih serius. Tapi keberanian tanpa kemampuan hanya akan membawamu pada kematian. Kata-kata itu menamparkan Bejo. Ia tahu itu benar. Ia bisa saja melawan cakar hitam, tapi tanpa kekuatan apapun, itu hanya bunuh diri. Ia menatap Mbah Seno dengan tatapan ragu. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suara sedikit bergetar. Mbah Seno tersenyum lebar, untuk pertama kalinya. Ikut denganku, katanya sambil berbalik menuju sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik rumpun bambu. Gubuk itu tampak biasa, tapi begitu Mbah Seno membuka pintunya, Bejo melihat alat-alat latihan, kayu pemukul, karung pasir, pedang kayu, hingga papan-papan latihan pukulan. Jelas, tempat itu bukan sekadar rumah, melainkan tempat yang disiapkan untuk seseorang. Aku dulu adalah seorang pendekar, ujar Mbah Seno sambil menatap Bejo. Dan aku percaya, sekarang waktunya ilmuku diwariskan. Bejo terpaku, jantungnya berdetak keras. Ia tidak pernah membayangkan bertemu seseorang seperti Mbah Seno. Tidak pernah terbayang bahwa ada orang yang mau mengajarkan ilmu bela diri kepadanya. Kenapa kakek memilih saya? Tanyanya lirih. Mbah Seno menatap jauh ke dalam mata Bejo. Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu, api yang selama ini tertidur. Api itu akhirnya bangkit karena tidak mampu lagi menyaksikan ketidakadilan. Bejo terdiam. Kata-kata itu menyentuh sisi terdalam dirinya. Dan di detik itu, ia merasa jalannya mulai terlihat. Jalan yang berat, penuh risiko, tapi tak lagi bisa ia hindari. Bejo mengangguk mantap, meski rasa takut masih menggelayuti dadanya. Dengan itu, latihan pertama Bejo dimulai. Pukulan demi pukulan, gerakan demi gerakan, ia jalani meski tubuhnya roboh berkali-kali. Namun setiap kali ia jatuh, ia bangkit lagi. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bergerak ke arah yang benar, menuju masa depan di mana ia tidak lagi menjadi korban, melainkan seseorang yang sanggup melindungi orang lain. Latihan Bejo bersama Mbah Seno berlangsung berhari-hari.
Tubuhnya penuh memar, luka-luka kecil, dan rasa sakit yang kadang membuatnya sulit berdiri. Namun Mbah Seno selalu berkata, tubuhmu boleh sakit, tapi hatimu harus tetap tegak. Kalimat itu menjadi mantra yang mendorong Bejo untuk terus maju. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, berlatih menendang, memukul, menangkis, dan mengendalikan napas. Ia bukan lagi pemuda yang hanya mengandalkan nekat, kini tubuh dan jiwanya perlahan ditempa. Suatu sore, ketika latihan hampir selesai, terdengar suara teriakan dari arah sungai kecil di luar hutan. Bejo dan Mbah Seno saling menatap. Teriakan itu bukan suara biasa, penuh ketakutan dan panik. Tanpa menunggu instruksi, Bejo langsung berlari ke arah suara itu. Langkahnya cepat, meskipun tubuhnya masih terasa lelah. Hatinya tahu, sesuatu buruk sedang terjadi. Benar saja, di tepi sungai ia melihat seorang remaja desa bernama Ardi berlari ketakutan, dikejar dua preman cakar hitam yang membawa tongkat besi. "Ayo sini kau!" Berani-beraninya ngumpet dari setoran. Salah satu preman berteriak lantang. Ardi hampir terjatuh karena ketakutan, wajahnya pucat dan penuh luka. Pemandangan itu membangkitkan kembali bayangan Pak Kirun yang dipukul di pasar, membakar api di dada Bejo. Tanpa ragu, Bejo berdiri di depan Ardi, menghadang para preman. "Cukup," serunya dengan suara lebih tegas dari yang pernah ia keluarkan. Para preman itu menghentikan langkah dan menatap Bejo dengan heran. Ini kan yang kemarin digebukin Jekso. Mau mati lagi kau?" ejek salah satu dari mereka sambil tertawa mengejek. Namun Bejo tidak bergeming, kakinya mantap, kedua tangannya mengepal. Salah satu preman maju dan mengayunkan tongkat besinya. Bejo menghindar tepat waktu, refleks hasil latihan Mbah Seno. Tubuhnya bergerak cepat, meskipun sedikit goyah, tapi cukup untuk membuat preman itu kehilangan keseimbangan. Bejo memanfaatkan celah itu, menghantam perut preman tersebut dengan pukulan kuat. Preman itu terbungkuk, terkejut oleh kekuatan yang tak ia duga. Preman kedua menyerang dari samping, namun Bejo berhasil menangkis dengan lengan kirinya, meski nyeri menghantam tulangnya. Ia merasakan tubuhnya belajar di tengah pertarungan. Sebuah tendangan ia lancarkan ke lutut lawan, membuat preman itu jatuh tersungkur. Untuk pertama kalinya, Bejo berhasil mengalahkan dua preman cakar hitam, bukan karena keberuntungan, tetapi karena ketekunan dan tekadnya. Ardi menatap Bejo dengan mata berkaca-kaca, tak percaya pada apa yang baru ia saksikan. "Bang Bejo, terima kasih, aku kira aku bakal mati," ucapnya dengan suara bergetar. Bejo hanya menepuk bahu Ardi. Dalam hatinya, ia menyadari betapa kecilnya kemenangannya ini, namun betapa besar dampaknya bagi dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa keberaniannya bukan lagi sekedar niat, tetapi mulai menjadi kenyataan. Dari kejauhan, Mbah Seno mengamati dengan senyum tipis. Ia tahu ujian pertama Bejo telah datang lebih cepat dari perkiraannya, dan muridnya berhasil melewatinya. Namun ia juga sadar, kemenangan ini akan menyebar ke telinga cakar hitam. Hari-hari yang lebih berat pasti menanti. Namun bagi Bejo, ini adalah langkah pasti menuju takdir yang telah ia pilih, takdir seorang pembela. Kabar mengenai Bejo yang berhasil mengalahkan dua preman cakar hitam menyebar cepat seperti angin badai. Dalam hitungan jam, seluruh desa Giriwening sudah membicarakannya. Sebagian warga merasa ada harapan baru, sementara yang lain justru semakin takut. Mereka tahu, cakar hitam tidak pernah membiarkan penghinaan seperti itu berlalu tanpa balasan. Di beberapa rumah, lampu-lampu padam lebih cepat dari biasanya, seolah mencoba menyembunyikan ketakutan mereka. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Rangga Serigala, pemimpin cakar hitam. Di markas gelap mereka di luar desa, Rangga melempar kursi kayu hingga hancur berkeping-keping. "Anak ingusan itu berani-beraninya merusak nama besar kita." Suaranya menggema keras, membuat semua anak buahnya tiarap ketakutan. Tatapan Rangga penuh amarah beringas, seperti mata serigala yang siap menerkam siapapun. Ia tidak hanya marah, ia merasa terhina. Dengan suara geram, Rangga memanggil Jekso. "Kau bilang dia sudah kapok setelah kau hajar?" tanya Rangga sambil mengepalkan tinju. Jekso menunduk, wajahnya tegang. Saya tidak menyangka dia bisa belajar bertarung, Bang." Rangga mendecak, lalu menarik kerah baju Jekso. "Aku tidak suka kejutan, apalagi yang menertawakan nama kita." Setelah mendorong Jekso hingga terhuyung, Rangga memberi perintah tegas, "Cari Bejo. Habisi dia, dan buat warga tahu, tidak ada yang boleh melawan cakar hitam."
Sementara itu, di desa, Bejo tidak tahu betapa besar badai yang sedang menuju ke arahnya. Ia sedang membantu Ardi pulang ketika beberapa warga mendekatinya. Wajah mereka campur aduk antara takut dan kagum. "Bejo, apa yang kau lakukan itu berani, tapi berbahaya," bisik salah satu ibu-ibu. Cakar Hitam tidak akan diam. Bejo hanya mengangguk. Ia tahu itu. Namun ia juga tahu bahwa membiarkan ketakutan menguasai mereka hanya akan membuat desa terus menderita. Ketika malam tiba, ketegangan semakin terasa. Angin seakan membawa suara langkah kaki dari segala arah. Bejo duduk di depan rumah sambil menatap bulan yang diselimuti awan gelap. Ia merasakan firasat buruk mengalir dalam darahnya. "Ini baru permulaan," gumamnya. Ia teringat latihan-latihan keras dan wejangan Mbah Seno, "Musuh terbesar bukanlah pukulan mereka, tapi ketakutan di hatimu sendiri." Tidak lama kemudian, datang kabar mengerikan. Rumah Pak Sarman, seorang petani tua yang sering berbicara dengan Bejo, ditemukan porak-poranda. Ternaknya dibunuh, dan pintu rumahnya dicoret dengan simbol cakar. Tidak ada yang berani mendekat. Itu jelas pesan dari Cakar Hitam, peringatan untuk seluruh desa. Warga mulai gemetar ketakutan, beberapa menangis diam-diam. Mereka tahu, ini baru pemanasan sebelum badai sebenarnya datang. Bejo menahan napas panjang saat mendengar laporan itu. Amarahnya mendidih, namun ia berusaha tetap tenang. Ia tidak bisa terburu-buru. Ia tidak bisa sendirian. Ia harus melindungi desa, tetapi ia juga harus cerdik. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tekanan sebagai seseorang yang mulai dilihat warga sebagai harapan. Namun beban itu tidak membuatnya ciut, justru menambah tekadnya. Di tempat lain, jauh di balik pepohonan, Rangga dan puluhan anak buahnya mulai bergerak menuju desa. Langkah mereka berat, suara mereka menyatu dengan gelapnya malam. Tidak ada lagi yang bisa mencegah rencana mereka. Dan bagi Bejo, malam itu menandai awal dari perang yang tidak bisa ia hindari. Perang antara ketakutan yang telah menguasai desa bertahun-tahun, dan keberanian yang baru saja bangkit di dalam dirinya. Hujan baru saja berhenti ketika Bejo kembali tiba di rumah panggungnya. Pakaian dan tubuhnya basah oleh lumpur, namun itu bukan masalah terbesar. Yang membuat lututnya hampir goyah adalah fakta bahwa semakin banyak warga mulai merasa tidak aman dengan meningkatnya tekanan para preman setelah kejadian di pasar. Bejo memandangi halaman rumahnya yang sunyi, merasa seperti dunia ikut menahan napas. Angin membawa aroma tanah basah, namun bagi Bejo, itu lebih mirip aroma badai yang akan datang. Di dalam rumah, Mak Rini duduk dengan wajah cemas, menunggu tanpa suara. Begitu Bejo masuk, tatapan mereka saling bertemu, dan Bejo bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres. Mak Rini akhirnya mengungkapkan bahwa tadi siang, dua preman datang menggedor pintu rumah, menanyakan keberadaan Bejo sambil mengancam akan membakar rumah jika ia tidak muncul dalam waktu 2 hari. Bejo mengepalkan tangan, rasa marah naik seperti api dari dasar perutnya. Meski begitu, ia berusaha tenang di depan ibunya. "Aku akan menyelesaikan ini," katanya pelan, mencoba menyembunyikan getaran suaranya. Namun Mak Rini menggeleng cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Ia memohon agar Bejo berhenti melawan, karena ia tidak ingin kehilangan anak satu-satunya demi harga diri yang terlalu mahal. Bejo tidak menjawab, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tahu, jika ia berhenti, semua orang di kampung ini akan tetap hidup dalam ketakutan. Malam itu, Bejo duduk di beranda, memandang langit yang ditutupi awan gelap. Ia merasa terjebak antara pilihan menyelamatkan ibunya atau menyelamatkan semua orang. Lalu, dari kegelapan, muncul sosok Tarjo, kawan lamanya yang dulu pernah menjadi bagian dari kelompok preman namun kini telah insaf. Tarjo mendekat, membawa kabar yang membuat jantung Bejo berdebar. Kelompok preman berencana menyerang kampung malam esok jika Bejo tidak menyerahkan diri. Waktu seperti berhenti sesaat. Bejo menatap Tarjo dalam-dalam, seolah mencoba membaca apakah itu hanya isu. Namun raut wajah Tarjo yang serius membuat semuanya jelas. Preman-preman itu ingin memberi contoh, dan Bejo adalah simbol perlawanan yang harus mereka hancurkan. Ia sadar, jika ia tidak bertindak, satu kampung bisa menjadi korban keserakahan mereka. Tarjo kemudian menawarkan bantuan. "Ada beberapa orang yang bisa kita kumpulkan. Mereka mungkin tidak sekuat para preman, tapi mereka punya keberanian," katanya. Bejo terdiam, lalu menatap gelapnya hutan di kejauhan, seolah mencari jawaban pada bayangan pepohonan yang bergoyang. Ia tahu, pertempuran ini tidak bisa ditunda lagi.
Ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang masa depan kampung. Dengan napas berat, Bejo akhirnya berdiri. Ada tekad baru di matanya, bukan lagi amarah yang menguasainya, tetapi rasa tanggung jawab yang membara. Kalau mereka ingin perang, katanya pelan namun tajam, maka kita beri mereka sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tarjo mengangguk, memahami bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di bawah langit yang mendung, dengan suara serangga malam sebagai saksi, Bejo bersiap menghadapi badai yang selama ini ia hindari. Ia tidak tahu apakah ia akan menang atau tumbang, tetapi satu hal pasti, ia tidak akan menyerah. Tidak sekarang, tidak selamanya. Malam turun dengan cepat, seolah langit sengaja menutup dirinya rapat-rapat untuk menyembunyikan sesuatu yang akan terjadi. Bejo berjalan menuju balai bambu di tengah kampung, tempat beberapa warga berkumpul diam-diam. Ada wajah-wajah tegang, ketakutan, namun terselip harapan tipis ketika mereka melihat Bejo datang bersama Tarjo. Suasana begitu hening hingga suara dedaunan jatuh pun terdengar tajam. Ini bukan pertemuan biasa, ini adalah awal dari perlawanan yang telah lama terpendam. Bejo berdiri di tengah kerumunan, memandangi para warga satu persatu. Mereka bukanlah petarung, hanya petani, pedagang kecil, dan buruh, orang-orang sederhana yang selama ini memilih diam demi hidup damai. Namun kini, ketenangan itu telah disobek paksa oleh ancaman para preman yang semakin menjadi-jadi. Bejo menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara, suaranya tenang namun penuh tekad. Kalau kita terus diam, mereka akan terus berkuasa. Tapi kalau kita berdiri bersama, kita punya kesempatan. Ucapan itu membuat beberapa warga saling pandang, ragu namun mulai tergerak. Seorang lelaki tua, Pak Rojak, mengangkat tangan dengan gemetar. Ia bercerita bagaimana anaknya pernah dipukuli preman hanya karena tidak mau membayar jatah. Suaranya pecah, membuat suasana berubah semakin berat. Kesedihan itu menjalar ke setiap hati, hingga suasana berubah dari ketakutan menjadi kemarahan yang perlahan menyala. Tarjo kemudian maju, menjelaskan rencana sederhana yang telah ia pikirkan. Mereka tidak akan menyerang dulu, tapi harus mempersiapkan perangkap dan pertahanan. Balai kampung dijadikan pusat perlindungan, sementara pos jaga kecil dibangun di dekat jalan masuk. Semua bekerja cepat, meski tangan mereka gemetar. Tidak ada yang tahu apakah itu cukup, tapi setidaknya mereka tidak lagi pasrah. Mereka mulai bergerak, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bejo membantu warga satu persatu, memastikan semua posisi siap. Namun di dalam dirinya, pergolakan jauh lebih besar. Ia sadar betul bahwa jika preman-preman itu benar datang dalam jumlah banyak, kampung ini bisa hancur dalam hitungan menit. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia menyerahkan diri, kekerasan itu hanya akan berulang kembali. Pertarungan ini tidak bisa dihindari, harus dihadapi bersama. Ketika tengah malam tiba, suara gonggongan anjing dari arah luar kampung membuat semua berhenti bekerja. Detak jantung orang-orang meningkat. Tarjo berlari kecil ke arah Bejo. Mereka sudah dekat, katanya terburu-buru. Bejo menelan ludah, merasakan tubuhnya seolah ditarik antara takut dan marah. Namun ia melangkah maju, menempatkan dirinya di garis depan, tepat di dekat gerbang bambu. Lampu-lampu kecil dari motor mulai terlihat dari kejauhan, seperti kunang-kunang jahat yang bergerak mendekat. Suara knalpot memecah kesunyian malam, menggetarkan dada setiap orang. Bejo berdiri tegak, dengan mata menyipit menatap bayangan para preman yang semakin jelas. Ia merasa waktu berjalan lebih lambat, seakan memberi kesempatan terakhir untuk mundur, tapi langkahnya tetap kokoh. Saat motor-motor itu berhenti di depan gerbang kampung, belasan preman turun sambil tertawa mengejek, memegang balok dan rantai besi. Pemimpin mereka, Rimba, berjalan maju dengan senyum sinis. "Jadi ini rencana kalian, sembunyi di balik kampung kecil," katanya sambil menatap Bejo. Namun Bejo tidak gentar. Ia maju satu langkah, menatap Rimba tepat di mata. "Kami tidak sembunyi," jawabnya pelan namun penuh kekuatan. "Kami berdiri." Dan tepat pada saat itu, angin malam berhenti berhembus, seolah seluruh alam ikut menunggu apa yang akan terjadi berikutnya, malam yang akan mengubah segalanya. Ketegangan pecah ketika Rimba mengangkat tangannya dan para preman mulai maju dua langkah, rantai besi berayun menakutkan di bawah cahaya lampu motor. Warga kampung yang berdiri di belakang Bejo menahan napas, sebagian menggenggam bambu, sebagian lagi merapalkan doa dalam hati. Namun Bejo tetap tegak, meski lututnya sedikit bergetar. Ia tahu, begitu pukulan pertama terayun,
tidak akan ada jalan kembali. Rimba melangkah semakin dekat, suaranya rendah namun penuh ancaman. Kau pikir bisa hentikan kami dengan rakyat kampung yang ketakutan ini? Ejeknya sambil menatap Bejo dari ujung kaki hingga kepala. Bejo tidak menjawab. Ia tahu kata-kata tidak akan mengubah apapun, hanya tindakan yang bisa melindungi kampung ini. Ketika Rimba hendak meninju, Bejo mengangkat tangan, menangkap pukulan itu, dan mendorongnya mundur. Semua orang terkejut, itulah pemicu ledakan kekacauan. Preman-preman langsung menyerbu. Suasana berubah menjadi hiruk-pikuk penuh teriakan, suara besi beradu, dan langkah kaki yang berlarian. Beberapa warga yang awalnya ragu kini maju dengan keberanian baru, meski tangan mereka gemetar. Tarjo memimpin kelompok kecil di sisi kanan, menahan dua preman dengan tongkat kayu. Sementara Bejo bertarung di garis depan, mencoba menahan serangan demi serangan yang ditujukan padanya. Bejo berulang kali terdesak, namun adrenalin dan tekadnya membuat ia tetap bertahan. Ia memblokir balok kayu dengan lengan kirinya, meski rasa sakit langsung menghantam tulang. Ia membalas dengan tendangan kuat, menjatuhkan satu preman ke tanah. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Tiap kali satu tumbang, dua lainnya datang menggantikan. Nafas Bejo terengah-engah, peluh bercampur darah membasahi wajahnya. Sementara itu, Rimba hanya menonton dengan senyum puas, menunggu saat yang tepat untuk menghabisi Bejo. Kau akan mati malam ini, katanya pelan, terdengar jelas meski keributan mengisi udara. Namun sesaat sebelum ia maju, terdengar suara gong dari tengah kampung, sinyal bahwa warga di dalam sudah siap dengan rencana cadangan, perangkap bambu dan minyak tanah yang telah disiapkan sejak sore. Api kecil menyala dari arah kiri, menjadi tanda bagi warga lain untuk menarik tali yang telah dipasang. Seketika itu pula, pagar bambu yang disembunyikan di semak-semak roboh menutup jalan keluar para preman, membuat mereka terperangkap. Suara mereka berubah panik. Rimba memaki, menyadari bahwa kampung ini tidak lagi selemah dulu, mereka telah memilih untuk melawan sepenuhnya. Melihat kesempatan itu, Bejo kembali menatap Rimba dengan mata penuh kemarahan yang telah ia pendam sejak lama. Ia melangkah maju, meski tubuhnya hampir roboh. Kau datang untuk menakut-nakuti kami, ujar Bejo dengan suara serak. Tapi kau lupa, orang yang kehilangan ketakutannya adalah orang paling berbahaya. Rimba mengangkat rantai besinya, dan keduanya pun bersiap melakukan pertarungan yang menentukan nasib seluruh kampung. Dan ketika mereka saling menerjang, suara benturan logam dan kayu bergema memecah kesunyian malam, menandai dimulainya duel yang akan dikenang sepanjang hidup warga kampung itu. Pertarungan antara Bejo dan Rimba meletus seperti dua badai yang saling menghantam. Rimba mengayunkan rantai besi dengan kecepatan mengerikan, menciptakan suara berdesing yang membuat bulu kuduk berdiri. Bejo menunduk, berguling, lalu bangkit sambil melemparkan pukulan ke arah dada Rimba. Namun tubuh besar itu hanya terhuyung sedikit, seperti tebing yang tak mudah runtuh. Bejo tahu ia harus mengandalkan kecerdikan, bukan kekuatan semata. Rimba menyerang lagi, rantai besinya mengenai bahu Bejo dan membuatnya terpelanting ke tanah. Nyeri tajam menjalar dari tulang hingga ke ujung jari. Bejo mencoba bangkit, namun lututnya melemas, pandangannya mulai berbayang. Warga yang menyaksikan itu menjerit panik, namun mereka tidak bisa meninggalkan pertahanan mereka, preman lain masih mengamuk. Tarjo memandang Bejo dengan mata membesar, tidak tahu apakah sahabatnya itu masih bisa berdiri. Sementara itu, Rimba melangkah maju dengan langkah berat, seperti eksekutor yang siap menyelesaikan tugasnya. Sudah kubilang, katanya sambil meraih kerah Bejo, kau bukan ancaman. Ia menarik Bejo ke atas hanya untuk menjatuhkannya lagi ke tanah. Tanah dingin menyentuh pipi Bejo, namun justru membuatnya sadar, ia teringat wajah ibunya, warga kampung, dan semua penderitaan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Ia tidak boleh menyerah. Tidak sekarang. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Bejo meraih segenggam tanah dan melemparkannya ke wajah Rimba. Preman besar itu terkejut, mundur sambil mengusap matanya. Bejo bangkit tersandung, napasnya terengah-engah namun tekadnya semakin kuat. Ia melangkah maju sambil menahan rasa sakit, lalu menghantamkan lututnya tepat di perut Rimba. Pria itu mengerang keras, rantainya jatuh ke tanah. Untuk pertama kalinya, Bejo melihat celah kemenangan. Pertarungan berubah brutal. Bejo memukul, menendang, dan menahan serangan dengan tubuh yang sudah hampir tak mampu berdiri. Rimba mencoba bangkit kembali, namun pukulan terakhir dari Bejo, sebuah pukulan lurus ke rahang, membuat tubuh besar itu jatuh tersungkur dan tidak bangun lagi.
Keheningan mendadak menyelimuti seluruh kampung. Preman-preman yang masih berdiri membeku sesaat, sebelum akhirnya memilih kabur ketika melihat pemimpin mereka tumbang. Tarjo bersorak, disusul oleh warga lain yang meneriakkan nama Bejo seperti pahlawan yang baru saja mengusir kegelapan. Namun Bejo tidak merayakan kemenangan itu. Ia jatuh berlutut, napasnya tersengal, tubuhnya penuh luka. Warga berlari menghampirinya, membantu menopangnya. Pada saat itulah, Bejo menyadari bahwa ia tidak pernah sendirian, kekuatan kampung inilah yang membuatnya mampu berdiri sampai akhir. Ketika fajar mulai muncul di balik pepohonan, warna jingga memenuhi langit yang tadinya gelap. Udara dingin pagi terasa seperti napas baru bagi seluruh kampung. Makrini memeluk Bejo dengan air mata bahagia, sementara warga mulai membersihkan sisa kekacauan dengan hati yang jauh lebih ringan. Preman-preman itu tidak pernah kembali lagi, kampung telah menunjukkan bahwa mereka bukan mangsa yang mudah. Bejo berdiri di tengah kampung, menatap matahari pagi yang perlahan naik. Tubuhnya masih sakit, namun hatinya lega. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kebebasan yang sesungguhnya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang ia cintai. Dan di balik cahaya fajar itu, Bejo tahu satu hal, keberanian, meski lahir dari ketakutan, dapat mengubah nasib seluruh dunia kecil yang ia sebut rumah.